guys, balik lagi di podcastnya Teh Kamel Petir. Nah kali ini saya ada di kota Cianjur. Nah kita lagi mau diskusi santai bersama tokoh-tokoh Cianjur. Apa permasalahan Cianjur? Ikutin ya podcastnya saya hari ini bertemu dengan Pak Lurah ya Pak Izin. Siap. Assalamualaikum. Namanya siapa Pak Izin? Nanang. Pak Nanang. Lurah mana nih Pak? Sukaresmi. Beliau ini yang di tengah ini Solehuddin Oji. Solehuddin, tokoh masyarakat. Ya Mbak ya. Alhamdulillah. Nah Mbak Ila ya, Mbak Ila apa namanya izin? Iya, Ila Irizkia sebagai warga asli Cianjur. Warga dan juga tokoh perempuan di Cianjur. Nah mengulik nih banyak sekarang di Cianjur. Saya keluar dulu nih ya izin. Pak Lurah gimana nih Cianjur dengan program-program pemerintah? Apakah sudah sampai dan gimana keadaan setelah gempa? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang Ibu sampaikan tadi sebetulnya secara program untuk secara menyeluruh sudah ada peningkatan Bu. Alhamdulillah. Namun tentu saja di samping keinginan daripada masyarakat itu masih ada aja celah kekurangan. Selama ini dari baik segi infrastruktur, segi pemberdayaan masyarakat, ini sudah ada segi peningkatan karena kita ditopang dengan adanya bantuan dana desa di setiap desa yang ada. Namun barangkali kalau bisa kami bisa mengharapkan seluruh sektor nanti bisa terakomodir ke depan yang lebih baik. Memang dari 354 desa yang ada di Cianjur, ini yang begitu luas, kami yang ada di wilayah utara dan sampai selatan. Ini pada saat ini setelah tertimpa gempa sedikit Cianjur harus maju karena kita tidak bisa berlarut-larut dalam musibah. Yang mudah-mudahan ke depan Cianjur lebih baik lagi. Artinya kita bisa menitipkan harapan ke depan bahwa segala sektor yang ada di Cianjur ini bisa lebih meningkat. Harapan kami cukup besar bahwa Cianjur yang terkenal dengan kota santrinya, yang terkenal dengan pembangunan agrowisatanya, baik dari segi pertanian, mudah-mudahan ini ke depan ada peningkatan. Nah, tapi untuk saat ini, alhamdulillah kita ini tidak bisa menutup mata bahwa program pemerintah ini sudah menyentuh ke masyarakat paling bawah, baik dari segi bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak mampu itu sudah tersentuh, dan infrastruktur yang ada di Cianjur juga sudah tersentuh, sudah membaik, alhamdulillah. Dan mungkin ya itu tadi karena kita ini ada musibah gempa sehingga infrastruktur yang sudah kita bangun terkadang terkena musibah lagi dengan gempa yang ada, sehingga ada kerusakan. Namun ya dengan responnya pemerintah pusat cepat membantu kepada masyarakat yang terkena dampak daripada gempa ini sampai saat ini sudah dapat diterima dan dirasakan. Itu barangkali untuk sementara Bu. Berarti pasca gempa jadi bukan hanya infrastruktur yang terbangun tapi mental ya. Mental ya. Jadi udah kayak terbiasa dan kuat jadinya. Kita harus kuat karena ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa. Dan kita mudah-mudahan ke depan bisa bangkit lebih daripada sekarang. Nah, kita ke tokoh nih. Gimana nih tanggapan tokoh masyarakat? Kemarin pasti ikut turun ya Pak ya? Ikut bantu, ikut support. Cepet nggak pemerintah pusat di sini bantuannya Pak? Alhamdulillah ya Pak. Bahkan dari Presiden pun 5 kali kunjungan. Alhamdulillah ya Pak ya. Terus menyambut nih 2024, tanggapan Bapak nih gimana tuh? Apakah kota Cianjur ikut juga, apalagi tokoh masyarakatnya ya, berkontribusi ikut aware tentang politik apa masih belum nih Pak? kalau saya ya untuk sementara mah ya siapa aja kita dukung lah ya Pak ya? ya dukung. Yang penting maslahat. Ya, yang penting punya untuk kebaikan Cianjur, masyarakat Cianjur gitu Pak Lurah ya. Yang paling penting bagi kita membutuhkan ke depan siapapun yang jadi pemimpin kita di 2024 bisa membawa Cianjur yang lebih baik untuk meningkatkan apa yang sekarang sudah menjadi keberhasilan, lebih ditingkatkan, dan tolong yang masih kurang ini bisa diperbaiki. Dan kami berdoa siapapun yang akan amanah semoga bisa memimpin negara Indonesia ini lebih baik ke depan dan khususnya untuk Kabupaten Cianjur. Nah kita ke Mbak ini Mbak Ila. Mbak, permasalahan perempuan kita tahu nih sama-sama nih Pak. Mohon maaf nih kalau kota Cianjur, bukan Cianjur ya sih lebih tepatnya, di Puncak kan deket ya. Selalu itu ada masalah ya, masalah yang kita harus hadapi bersama-sama nih. Pertama LGBT Pak, Cianjur ya.
itu udah kedengeran isunya tuh di media sosial. Bagaimana tanggapan Mbak Ila selaku tokoh perempuan dan juga masalah perempuan nih, kawin kontrak segala macamnya itu masih tetap ada, belum ada penurunan. Gimana itu menurut dia kan selaku perempuan? Ya kalau menurut saya pribadi sebagai warga asli Cianjur sesungguhnya prihatin dengan sekarang survei menunjukkan Cianjur ini LGBT terbesar, banyak gitu. Jadi memang harus ada bantuan atau semacam sosialisasi untuk menyelesaikan masalah itu, karena terkait secara hukum norma agama pun itu merusak ya, terutama moral usia-usia muda. Lalu untuk isu kawin kontrak itu memang masalah yang sudah lama. Sepertinya saya masih kecil, masalah itu memang sudah ada. Namun dulu masalah kawin kontrak itu biasanya usia 40 tahun ke atas. Miris sekarang usia kawin kontrak itu sudah mulai belasan tahun. Bahkan terjadi peningkatan sepertinya. Nah itu memang saya harap ada perhatian khusus dari pemerintah. Karena untuk warga asli Cianjur yang memang mau ada peningkatan taraf hidup, mereka meninggalkan Cianjur, mencari pekerjaan di luar kota. Karena di sini lapangan pekerjaan untuk perempuan memang minim, juga untuk pendidikan segala macam juga di Cianjur memang sangat perlu perhatian. Berarti ini tugas kita bersama nih Pak Lorahmi ya. Jangan hanya di daerah Cianjur dan pemerintah kota, pusat dan segala macamnya. Bagaimana pertama untuk kawin kontrak, saya rasa memang dirubah, jangan yang terkenalnya kawin kontrak ya, tapi gimana wisatanya, ya kan, dan lain. Padahal indah banget kan, daerah Puncak itu dingin. Nah sekarang udah kurang dingin juga, itu yang harus kita, kenapa gitu? Apakah alamnya? Saya juga harus mendalami itu bersama bapak-bapak ini. Terus LGBT-nya juga mungkin benar mbaknya, kita harus lebih memberikan awareness selaku tokoh masyarakat. Kita sama-sama ya Pak ya. Nah kalau ke depannya nih Pak, harapan Pak Lurah ke depannya dengan permasalahan yang ada, pengen apa sih Pak Cianjur nih, dibawa kemana nih? Ya bagi kami, ya sekarang dengan masyarakat Cianjur khususnya yang ada di wilayah utara, keinginan semua apapun yang jelek dirubah untuk menjadi lebih baik. Karena kita tidak bisa berdiam diri saja, tapi kita harus berupaya dan berusaha. Apapun bentuknya ke depan, kami mengharapkan bahwa Cianjur yang sekarang kita rasakan, ini sudah alhamdulillah. Sehingga apa yang tadi ditanyakan awal bahwa kita ini setelah pasca gempa, perhatian dari masyarakat cukup respon, baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Cuman tinggal bagaimana barangkali, karena kita juga tidak cukup membangun infrastruktur untuk rumah tinggal saja. Bagaimana kita menciptakan lapangan kerja selanjutnya kepada orang-orang yang terkena dampak. Betul. Berkaitan dengan masalah isu yang cukup berkembang di wilayah utara, kami no comment untuk sementara menyampaikan itu. Karena yang kami rasakan sekarang, kami lebih terfokus kepada pasca gempa ini untuk memulihkan Cianjur yang lebih baik. Nah, jadi selain itu juga, itu kan permasalahan, tapi ada yang hebatnya, Cianjur itu kotanya subur Pak. Alhamdulillah. Iya kan, subur, sayur apa, yang ibaratnya kata penyanyi Kus-Plus, lempar kayu, tumbuh. Iya kan, tumbuh pohon, sayur-sayuran. Nah, untuk meningkatkan itu nih Pak, gimana tuh, apakah sudah cukup bibit? Apakah yang diperlukan lagi pupuk di daerah sini, supaya juga masukan buat pemerintah untuk mendongkrak kemajuan pertanian di daerah Cianjur? Terima kasih Bu. Dalam hal ini tentu saja segala sesuatu harus ditopang dengan dasar bahwa Cianjur sudah masalah urusan pertanian ini memang sangat tersohor kemana-mana. Cuman kita juga kan tidak hanya cukup puas di sana. Tentu saja kita mengharapkan ke depan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menopang para petani kami. Jangan sampai ada bahasa bahwa petani bisa kaya, tapi tukang taninya sendiri itu bisa repot. Maka untuk segi itu kami juga membutuhkan, terutama dalam untuk pertanian, subsidi pupuk yang sekarang digembor-gemborkan itu harus sampai kepada sasaran, sehingga kita jangan sampai terjegal oleh cukong-cukong. Ya, jadi karena bisa suburnya sebuah tanaman karena tergantung juga pengolahan dan pemupukan. Nah, untuk masalah sektor pertanian yang kami butuhkan terutama dari segi pupuk, untuk masalah perekonomian, sembako segala macam ini perlu ditingkatkan. Ya, karena kebutuhan masyarakat Cianjur ini sangat kompleks, Bu. Sangat kompleks sekali, sehingga kami berharap sebagai masyarakat asli Cianjur
bahwa Cianjur ke depan lebih baik lagi lah, Iya, lebih terdepan. iya. Jangan sampai kita menjadi bidang pertanian. di bidang pertanian, Di bidang lagi, Pak? di bidang pariwisata. Pariwisata. Karena sekarang kan sudah berdiri berbagai banyak tempat Iya. objek wisata di Iya. kita, itu lebih ditingkatkan lagi. Iya. Cuman efeknya jangan sampai kita tersentuh dengan yang tadi Iya, itu, iya, iya. bahwa dengan banyaknya objek wisata sehingga juga menambah nanti masalah-masalah baru. Iya, Tapi iya. kita juga mencari penanggulangan dan pencegahannya Iya. seperti apa. Iya. Itu barangkali Bu. Padahal di sini kan tokoh masyarakat banyak, mungkin bersatu tuh ya Pak. Betul. Bersatu kita semua. Saya yakin apa yang Bapak cita-citakan bisa terwujud. Cianjur Cianjur kota pertaniannya the best, santri. nomor 1. Cianjur kota Kota santri santrinya the kembalikan best. lagi ke Cianjur kota santri. Iya, dan pemerintahnya bersatu ini, duduk bareng ya Pak ya. Terus apalagi kira-kira menurut tokoh masyarakat harapan nih selain yang dibilang Bapak tadi? Ya harapan Kira-kira- bagi kami mah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal saya lahir pas menginjak dewasa bahwa Cianjur tuh kota santri. Tapi kalau saya lihat iklim sekarang udah agak ada perubahan. Ya mungkin cara penataannya, kemanusiaannya atau gimana gitu ya. Yang jelas saya mah kalau bisa gitu ya sebagai aparaturnya pemerintahan pusat, daerah ya, tolonglah Cianjur di kota santrikan kembali. Kota santrikan. Gitu. Setuju ya Pak ya. Nah, dari tokoh perempuan kembali lagi harapannya apa? Karena saya lihat UMKM Cianjur, saya makan gendut Pak 2 hari di sini langsung naik 2 kilo. Karena UMKM-nya ini yang harusnya sekarang kan pemerintah Presiden Jokowi menggalakkan UMKM ini karena ternyata pasca Covid Pak, UMKM ini yang tetap bertumbuh, malah yang besar-besar itu yang dari luar brand-brand itu pada mati Pak. Artinya UMKM inilah yang harus kita bangun supaya dia tumbuh dan bisa berdiri di Indonesia sendiri. Gimana tuh Mbak selaku tokoh perempuan? Kalau menurut pandangan saya pribadi memang dibutuhkan Cianjur ini suatu wadah program-program baru dan juga seseorang yang berani mendongkrak, merubah penuh keberanian gitu untuk merubah atau mengarahkan pola pikir warga-warga sini gitu. Jadi kegiatan kreatif UMKM itu jelas terarah, sehingga menghasilkan juga membuka lapangan usaha baru. Jadi di sini Cianjur bisa lebih berkembang. Jadi orang-orang sini pun tidak pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan yang lebih layak gitu. Saya rasa Pak Presiden juga kan sering tuh ngadain acara di Bali. Yuk sekali-sekali yang internasional gitu kan diacarakan di Cianjur. Pada saat itu diacarakan di Cianjur kan semuanya terbangun tuh Pak. Dari infrastruktur, dari apapun itu tersalur, terbangun. Nah mudah-mudahan ini harapan kita bersama, kita dorong. Karena saya lihat sendiri Pak Jokowi di sini, Pak Presiden gitu ya, di sini itu makanannya enak, masyarakatnya adem, prospek lah. Gimana caranya kita sering melirik ke sini gimana supaya diadakan internasional di sini ya kan? Oh itu yang menurut saya yang memang harus kita dorong. Dan kesiapan warga masyarakat dari sumber daya manusianya supaya bisa sering-sering mungkin diadakan acara yang internasional di daerah Puncak dan Cianjur ke sana. Gitu kali ya Pak. Nah, mudah-mudahan ini diskusi kita ini bisa menjadi masukan Bapak. Terima kasih Pak Lurah. Saya luar biasa loh, seneng karena Bapak ini idealis bagaimana caranya membangun NKRI dan Cianjur lebih baik lagi. Tokoh masyarakat yang luar biasa yang peduli tentang Cianjur dan juga tokoh perempuannya. Saya Kamel, terima kasih Bapak, terima kasih. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.